Seorang ayah yang bekerja di bangunan menemui anak gadisnya. Nah, ini aku berikan uang untuk biaya sekolahmu. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, ucap sang ayah. Sang ayah memberikan 3 yuan untuk putrinya. Namun saat diberikan, sang putri berkata, "Ayah, aku masih punya, simpan saja uang itu untuk ayah," ucapnya. "Tidak, ini kamu bawa untuk kebutuhanmu. Jangan pikirkan ayah. Ayah masih punya uang." Akhirnya anak gadisnya menerima uang itu. Walaupun dengan berat hati, gadis ini menerima uang itu. Dia tak tega melihat ayahnya bekerja berat di konstruksi untuk biaya hidupnya. Tak lama pemilik restoran mengantarkan semangkuk mie. "Ini pesanan, silahkan dinikmati," ucapnya. Kemudian pria yang sudah tua ini memberikan semangkuk mie pada putrinya agar segera dimakan. "Nah, ini makanlah." Namun anaknya menyodorkan lagi ke ayahnya. "Tidak ayah, ini untuk ayah saja." Sang ayah pun kembali menyodorkan mie itu kepada anak gadisnya. Sementara itu terlihat seseorang datang yang ditemani 2 anak buahnya masuk ke dalam warung makan. Tampaknya dia adalah seorang bos perusahaan dan anak buahnya datang untuk makan siang. Lagi-lagi sang ayah menyodorkan semangkuk mie itu ke putrinya. Bos yang melewati melihatnya mengamati. Ayahnya berkata, "Aku benar-benar sudah kenyang. Ini kamu makan saja, kamu butuh makanan untuk pertumbuhan badanmu." Sang putri akhirnya pun mengalah dan memakannya. Gadis ini pun segera menyantapnya, sedangkan sang bos segera memesan 3 mangkuk mie. "Tuan, saya pesan 3 ya," ucap si bos. "Oke bos, akan saya buatkan." Bos kemudian duduk dengan kedua anak buahnya. Dia masih melihat ayah dan anak gadisnya ini. Terlihat sang ayah hanya meminum air putih. Anak gadisnya pun menawarkan lagi untuk memakan dagingnya, namun sang ayah menolak. "Ayah, ini makanlah dagingnya untuk ayah. Tidak, itu buat kamu saja. Cepatlah kamu makan," ucap sang ayah. "Jangan ragu-ragu, ayah sudah kenyang. Tadi sudah makan di tempat kerja. Lekas kamu habiskan makananmu." Sementara itu bos mulai tertarik dengan kejadian itu hingga dia terus mengamatinya. Tak lama pesanan bos diantarkan ini bos. Gadis yang sudah menghabiskan makanannya pun segera pamit pada ayahnya untuk kembali ke sekolah. "Ayah, aku kan kembali ke sekolahan," ucap gadis itu. "Yang nak, cepatlah kembali ke sekolah sebelum terlambat, dan berhati-hatilah." Bos yang melihat pun tersenyum melihat anak gadis yang pintar itu. Sementara itu setelah anak gadisnya pergi, pria ini segera keluarkan bungkusan dari dalam sakunya. Ternyata dia mengeluarkan roti untuk dimakan dengan sisa kuah mie di mangkuk. Tak disangka saat itu, sang ayah ini mengalah demi anaknya dan berkata pada putrinya bahwa dia sudah makan dan sudah kenyang. Lalu bos dan anak buahnya yang melihat itu pun terkejut. Bos yang baik hati segera berdiri memesan satu lagi untuk pria, pekerja proyek ini. Bos menghampiri pemilik warung dan berkata, "Tolong kamu buatkan satu lagi untuk pria itu," ucap si bos. "Baiklah bos, akan saya buatkan," ucap pemilik warung. Tanpa diduga tiba-tiba anak gadisnya kembali ke warung makan tersebut. Dia langsung memanggil ayahnya. "Ayah, kenapa kamu membohongiku? Katanya ayah sudah kenyang, tapi ayah malah memakan sisa makananku," ucap sang anak gadisnya dengan menangis sedih melihat ayahnya yang rela memakan sisa dari makannya. Sang ayah pun berkata, "Janganlah bersedih. Aku berhemat demi masa depanmu, dan belajarlah yang sungguh-sungguh agar di masa depan hidupmu lebih baik dari sekarang. Ayah rela berkorban apa saja demi masa depanmu. Tapi ayah, aku tidak tega melihatmu ayah. Sudah, tidak apa-apa, nanti ayah ikut menangis kalau kamu menangis." Sudahlah. Kejadian itu membuat ketiga orang yang melihatnya jadi ikut bersedih. Keluarga yang hidup kekurangan membuat sang bos ingat di masa lalunya yang persis apa yang dia saksikan ini. Setelah lama menangis, gadis ini segera disuruh kembali ke sekolah oleh ayahnya. "Sudahlah, sebaiknya kamu segera kembali ke sekolah, nanti terlambat, dan ambillah yang ketinggalan tadi. Sana segera berangkat," ucap sang ayah kepada putrinya. Putrinya yang penurut ini segera pergi. Sang ayah melambaikan tangannya. Bos dan anak buahnya menjadi terharu melihat itu. Kemudian pria ini melanjutkan memakan roti di mangkuk tersebut. Lalu datang sang bos membawakan semangkuk mie diberikan pada pria tua ini. "Ini Pak, aku memesan untukmu, makanlah," ucap si bos. "Anak muda, terima kasih, kamu sungguh baik hati. Maafkan jadi merepotkanmu," balas si pria tua ini. "Bagaimana aku akan membalasnya Tuan? Tidak apa-apa Pak, ini hanya semangkuk mie, makanlah selagi masih panas." Melihat kejadian ini, aku jadi teringat masa kecilku. Ayahku sering berbohong demi masa depanku, jadi aku berharap Anda bisa senang saat ini. Kemudian bos pergi, pria ini pun segera menyantap mie tersebut dengan lahap. Setelah beberapa saat bos yang senang melihat pria itu makan dengan lahapnya, dia bergegas memanggil pemilik restoran untuk membayar. Sementara itu si pria tua masih menikmati makanannya, sehingga tidak tahu kalau orang yang mentraktirnya sudah pergi. Pria tua ini yang ternyata begitu laparnya segera menghabiskan mie tersebut. Setelah selesai dia pun berdiri dan berjalan menemui pemilik warung. Dia melihat meja tempat bos makan sudah kosong.
Yang ternyata orang yang mentraktirnya sudah pergi. Orang tua ini segera pamit pada pemilik warung. Tuan, ini ada titipan untukmu dari orang yang mentraktirmu tadi. Pemilik warung segera memberikan tas tersebut pada pria tua ini. Terima kasih Tuan, ucap pria tua ini. Pria ini segera melihat tas tersebut dan ternyata isinya adalah uang yang begitu banyak dan 2 buah batu giok yang nilainya sangat mahal. Bos tadi juga meninggalkan sebuah catatan untuk pria tua ini. Pria tua ini pun membacanya dan dia sangat terharu dan senang mengingat masih ada orang kaya yang baik hati yang membantunya tanpa berharap sesuatu apapun. Pria tua ini langsung berjalan keluar dan melihat si bos yang baik hati ini masih di dalam mobilnya. Pria segera berterima kasih dan sang bos menganggukkan kepala, dan mobil pun segera berjalan dan pergi.